Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pertahanan tubuh spesifik dan non-spesifik pada manusia. Mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik atau yang disebut sebagai innate immune system adalah respon non-spesifik meliputi pertahanan fisik dan kimia terhadap agen infeksi dan tidak dipengaruhi oleh infeksi sebelumnya. Respon tersebut tidak memiliki memori terhadap infeksi sebelumnya dan mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik ini merupakan lini pertama pertahanan tubuh untuk mencegah masuknya dan meminimalisasi jalan masuk mikroba dan antigen yang masuk ke dalam tubuh manusia. Pertahanan tubuh non-spesifik sendiri terdapat dua mekanisme. Yang pertama, pertahanan tubuh lapis pertama atau yang disebut sebagai first line defense. Yang kedua adalah pertahanan tubuh lapis kedua atau yang disebut sebagai second line defense. Pertahanan tubuh lapis pertama itu terdiri dari kulit dan membran mukosa, serta sekresi alami dan bakteri. Untuk kulit dan membran mukosa, contohnya adalah hasil sekresi kulit. Hasil sekresi kulit berupa keringat yang asam, dia akan mencegah masuknya mikroba ke kulit. Kemudian mukosa lambung itu akan eh, menjaga tubuh kita dari kuman-kuman bakteri yang masuk bersama dengan makanan. Kemudian ludah dan air mata akan menjaga bakteri-bakteri atau kotoran-kotoran atau virus yang masuk melalui air mata ataupun melalui ludah ataupun bakteri yang masuk melalui ludah. Kemudian ada enzim di saluran pencernaan dan pernafasan yang akan menjaga beberapa bakteri yang sifatnya tidak spesifik. Selanjutnya, untuk sekresi alami dan bakteri alami di mukosa-mukosa tersebut ada yang namanya lisosim, yaitu enzim yang berfungsi untuk melisiskan bakteri. Kemudian pertahanan tubuh lapis kedua ada 4, yaitu ada mekanisme fagositosis, ada sel natural killer, dan protein antimikroba dan respon inflamasi. Fagositosis adalah sebagai berikut. Kalau fagosit itu sendiri adalah leukosit yang memiliki kemampuan menelan dan menghancurkan mikroba dan material asing yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, kalau fagositosis adalah proses ingesti atau memakan mikroba atau partikel debris lain. Kemudian monosit, neutrofil, dan eosinofil yang dihasilkan di sumsum merah bersifat fagositik atau mampu memakan mikroba dan masuk ke jaringan yang terinfeksi. Selanjutnya adalah sel natural killer. Dari namanya saja kita sudah bisa membayangkan bahwa ini adalah sel yang sifatnya dapat mematikan sesuatu secara alami. Jadi sel NK itu dia berjaga di sistem peredaran darah dan limfatik. Sel NK merupakan sel pertahanan yang mampu melisis dan membunuh sel-sel kanker serta sel-sel tubuh yang terinfeksi virus sebelum diaktifkannya sistem kekebalan adaptif. Sehingga sel natural killer itu masuk dalam sel first line defense. Kemudian sel NK tidak bersifat fagositik. Sel-sel ini membunuh dengan cara menyerang membran sel target dan melepaskan senyawa kimia yang disebut sebagai perforin. Selanjutnya adalah protein antimikroba. Protein antimikroba meningkatkan pertahanan dalam tubuh dengan melawan mikroorganisme secara langsung atau dengan menghalangi kemampuannya untuk memproduksi. Protein antimikroba yang penting adalah interferon dan protein komplement. Interferon adalah suatu protein yang dihasilkan oleh sel tubuh yang terinfeksi virus untuk melindungi bagian sel lain di sekitarnya. Interferon mampu menghambat perbanyakan sel-sel yang terinfeksi, namun dapat meningkatkan diferensiasi sel-sel. Interferon dihasilkan dari limfosit T dan fungsinya adalah mencegah replikasi virus di dalam sel yang terinfeksi dan penyebaran virus ke sel yang sehat. Ini selanjutnya pertahanan tubuh yang selanjutnya adalah respon inflamasi. Respon inflamasi ini bersifat non-spesifik, pertahanan tubuh untuk mencegah kerusakan jaringan. Karakteristiknya ada redness atau kemerahan, ada nyeri, ada panas, dan bengkak. Inflamasi juga dapat menyebabkan loss of function. Kalau inflamasi itu
bahasa yang paling mudah adalah peradangan. Jadi peradangan di dalam tubuh kita itu sebetulnya bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan yang lebih parah. Nah, tujuan dari inflamasi ini dikontrol oleh sejumlah enzim dan beberapa komponen lainnya seperti serotonin, platelet, dan basofil. Tujuan dari respon inflamasi adalah untuk melindungi, mengisolasi, menonaktifkan, serta menyingkirkan agen penyebab dan jaringan yang rusak sehingga berlangsung proses penyembuhan. Serotonin dapat meningkatkan pelebaran arteriol dan permeabilitas jaringan pembuluh. Darah membawa fagosit ke daerah tersebut, kemudian fagosit bergerak dari jaringan yang terdekat. Jadi di sini serotonin itu melebarkan permeabilitas pembuluh darah sehingga fagosit itu bisa bergerak ke daerah yang luka ini misalnya. Jadi fagosit ini akan keluar dari pembuluh darah kemudian akan melakukan fagositosis. Ketika melakukan fagositosis atau memakan bakteri-bakteri tersebut. Nah, kemudian karena ini ada luka, maka peredaran darahnya akan melebar. Sehingga ini daerah yang mengalami infeksi biasanya akan ada tanda yang disebut sebagai redness, kemerahan. Kemudian ada dolor. Kalau dipegang dolor, kemerahan, kemudian ada yang disebut sebagai ya, saya ulang kembali bahwa tanda utama dari inflamasi yaitu ada rubor atau kemerahan, kemudian ada kalor atau peningkatan suhu, jadi kalau dipegang itu, cukup hangat atau bahkan panas, kemudian ada tumor atau pembengkakan, ada dolor atau nyeri, dan fungsiolesa atau kehilangan fungsi. Nah, selanjutnya daerah yang mengalami inflamasi juga kemungkinan mengandung nanah atau yang disebut sebagai abses. Nanah itu sebetulnya berasal dari sel darah putih yang telah mati karena menelan bakteri. Nanah sebenarnya dapat diserap lagi oleh tubuh, namun jika terlalu banyak, nanah sebaiknya dikeluarkan. Nah, selanjutnya proses perbaikan jaringan dan tanda-tanda inflamasi akan menghilang apabila sudah mulai ada nanah, kemudian nanah yang tidak bisa diserap mungkin karena terlalu banyak itu bisa dikeluarkan untuk mempercepat penyembuhan proses inflamasi. Nah, selanjutnya ada pertahanan tubuh spesifik atau adaptif imun system. Jika pertahanan lapis pertama dan kedua tidak dapat membendung serangan bakteri atau mikroba patogen, maka kehadiran patogen tersebut akan memicu pertahanan lapis ketiga untuk aktif. Pertahanan itu melibatkan respon spesifik oleh sistem imun terhadap infeksi khusus sehingga memperoleh kekebalan atau imunitas. Imunitas spesifik yang diperoleh biasanya akan dapat bertahan lama bahkan seumur hidup. Imunitas spesifik melibatkan dua jenis limfosit. Ini adalah sel-sel yang berperan dalam imunitas spesifik, yaitu ada sel B atau yang disebut sebagai limfosit B, dan ada sel T atau yang disebut sebagai limfosit T. Sel B itu terbatas pada jaringan limfoid, sekitar 20% sampai 40% limfosit darah adalah sel B. Dalam perkembangannya, sel B akan berubah menjadi sel plasma yang akan menghasilkan antibodi bila terangsang karena invasi antigen. Sedangkan limfosit T atau sel T yang telah diaktifkan di dalam kelenjar timus dilepaskan ke sirkulasi darah. Sel T normal sebanyak 70% dari limfosit darah. Sel T jumlahnya terbatas dan sel T tidak membentuk antibodi. Ada 4 jenis limfosit T dengan fungsi yang berbeda-beda, yaitu sel T memori, sel T sitotoksik, sel T helper, dan sel T suppressor. Ini adalah bentuk aktivitas sel B dan sel T. Jadi kalau di sini timus dan sumsum tulang merah itu sebagai organ limfatik primer, sebagai di sumsum tulang merah itu sebagai penghasil sel B, begitu matur dia akan dilepaskan di pembuluh darah. Namun kalau sumsum tulang merah dia sebagai prekursor sel T. Jadi sel T prekursor itu akan ke timus terlebih dahulu untuk dimatangkan. Setelah matang baru akan dilepaskan ke pembuluh darah dalam bentuk sel T. Nah, sel T ini apabila ada antigen atau ada kuman, aktivitasnya adalah langsung menyerang atau menginvasi dari antigen. Sedangkan sel B ketika ada antigen atau ada kuman, kemudian akan membentuk
sel memori, itu yang disebut sebagai antibodi. Makanya ketika ada kuman dan seseorang itu sudah terbentuk antibodi, akan terbentuk kekebalan alami, akan terbentuk kekebalan adaptif yang bisa berlaku seumur hidup. Nah, kekebalan tubuh dari segi imunologis dibagi menjadi dua, yaitu ada kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif adalah apabila tubuh menghasilkan antibodi untuk melawan antigen. Kekebalan aktif dibagi menjadi dua, yaitu kekebalan aktif alami dan kekebalan aktif buatan. Kekebalan aktif alami yaitu kekebalan yang didapatkan setelah sembuh dari sakit. Misalnya orang kebal terhadap cacar setelah sembuh dari penyakit cacar. Kekebalan aktif buatan ini diperoleh setelah orang mendapatkan vaksinasi. Kemudian yang disebut sebagai kekebalan pasif adalah kekebalan yang didapat dari pemindahan antibodi dari suatu individu ke individu lainnya. Jadi yang dimasukkan ke dalam tubuh adalah sudah dalam bentuk antibodi. Sedangkan kalau kekebalan aktif itu diberikan suatu kuman sehingga tubuh bisa membuat antibodi sendiri. Nah, demikian ada mekanisme pertahanan tubuh spesifik, non spesifik dan spesifik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.